Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ma taufiq illa billah, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad مفتاح باب رحمة الله على ما في عملنا صلاة وسلام دائمين بدوام مكنا. اللهم إنا نسألك الفتوح والعين والصلح والتوكل والصلاح على الجسد والروح والتالي عليك بالله مفتاح البريح. والصلاة والسلام بعدد ما في عمل عليك وعلى سيدي رسول الله أنك نسألك عز الله. اللهم إنا نسألك بحق سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد بنور سيدنا محمد وبملك سيدنا محمد وبآل بيت سيدنا محمد أن تكشف لنا ما نزل لنا إنك أنت السميع العليم. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الحمد لله. Alhamdulillah, pada malam hari ini sebagaimana biasanya kita berkumpul di malam Senin dalam kajian rutin pengajian yang dipimpin oleh guru kita. Mudah-mudahan kita diberikan kemantapan, ketekunan, mulazamah, istiqomah di dalam menjalani pengajian malam Senin ini. Semoga tercatat kita sebagai hamba Allah di sisi Allah tatkala nanti di yaumul qiyamah sebagai hamba yang istiqamah, dan buahnya, barakahnya kita dikumpulkan dengan para anbiya, para rasul, para syuhada, para sholihin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan setiap ibadah, ungkapan demi ungkapan, pujian demi pujian yang kita haturkan kepada Nabi Muhammad memberikan titik cahaya mutiara dalam hati kita, tumbuh untuk semakin kita cinta dengan Nabi Muhammad, sehingga kita ringan dalam menjalankan semua apa yang nampak dari Nabi Muhammad, apa yang terlihat dari Nabi Muhammad, apa yang telah kita dengar dari Nabi Muhammad, semuanya zahir batin. Mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah agar kita bisa mengikuti meneladani ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di hadapan saya ada Zulia Rasul Habib yang dikatakan dia anak kecil dari kalangan ahli bait Rasul. Itu lebih afdal daripada wali kutub selain ahli bait Rasul. Hanya ini taklim barakah, semakin barakah dengan kedatangan adanya Zulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini taklim, ini pengajian tidak lepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda dapat kabar kalau malam ini ada selamatan? Siapa itu? Sini nak. Terima kasih. Oh, jalan kembali. Biasanya dong jalan. Itu kayak jalan jagoan. Emang nggak bisa rapi gitu? Belum bisa. Kenapa? Lagi sudah. Mana baknya? Ayo, bapaknya mana bapaknya? Oh ya, bukan turun tadi. Ganteng nggak? Nggak ganteng. Itu banget. Sini. Mau masih sini. Siapa namanya? Deris. Berapa tahun? 5 tahun. Sakit tidak apa-apa? Nggak sakit. So, ada 2 tuh buat beli apa nih? Beli betadin. Mana tuh belum? Beres ya. Ini, bener dulu ya. Itu apa? Namanya papi atau dedi? Ayah.
Apa ya? Udah diakikah belum? Belum. Belum. Insyaallah. Biasa rezeki insyaallah. Ya, dengerin ya, Des ya. Dengerin ya. Dengerin ya. Des, dengar soalnya. Ini tugas ayah. Tugas ayah berkewajiban dia tuh memotong dikit ya. Ya. Wajib nggak? Wajib. Ntar apa tujuannya nanti? Belum sekarang nih. Tujuannya belum sekarang tahu. Kalau pisang enak makan dikupas atau kagak? Dikupas. Enak dikupas? Iya dikupas. Kan? Ya, pokoknya ya. Kami di sini semuanya mendoakan Deris. Ya, semoga Deris setelah disunat nanti mudah-mudahan Deris ya semakin tumbuh sehat, barokah, taat, ya, dapat menjadi kebanggaan orang tuanya. Dunia barzakh akhirat. Semoga Deris bisa memberikan jariah untuk ayahnya. Dan ingat ya, jangan sayang sama nurut apa kata ya gitu ya. Mudah-mudahan kalau Deris ikutin apa kata ayah ya, patuh dengan ayah, nggak melawan sama ayah. Deris nggak boleh main, maka nggak boleh main ya. Pokoknya nanti dengan Deris nanti itu nurut apa kata ayah, mudah-mudahan ya Deris nanti tumbuhnya barokah ya, jadi anak yang saleh ya. Amin ya rabbal alamin. Mama dulu nak, entar aja dulu. Hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Anak kira yang di sunat seumuran dia. Kalau seumuran dia, ngobrol nyambung. Seperti waktu anak yang di mana tuh di daerah lokasi sunatan, tapi yang disunat nyambung dari ngomong. Jadi anak pun bisa mikir, ini ada bingung mikir apaan, ngomong apaan nih. Jadi hanya sekedar kita doakan saja. Tapi kalau seukuran dia kalau ngomong nyambung, diajak cerita enak, diajak kita memahami orang tua bisa nyambung. Ini dia harus bingung saya. Belum majis, sudah majis sudah ya. Udah, Deris duduk baik-baik, ya. Jangan lupa duit tadi. Jangan lupa nih. Oke. Mau jalan jagoan ini. Kasih. Setoran gak ayah deh. Senjata preman. Minggu lalu kan ini bahas apa? Minggu lalu deh. Masa? Iya. Perasaan papa sama guru. Campuran deh. Campuran. Sekarang pelan nih bingung ngomong apaan. Ada punya motor mati, Ustaz. Mati, dorong mogok bisa hidup ya. Ini mati. Enggak jalan-jalan lagi. Itu sehatnya kena kemarin tuh mati. Nanti dorong udah coba. Luar biasa. Nanti bawa ke bengkel. Sehatnya belinya. Dia kawin hidup. Hidup. Tapi ini Pak katanya ini nggak bakal mati lagi. Nasibnya sekarang aneh nunggu postnya di depan double slide. Waduh kalau mati sini repot ini. Alhamdulillah matinya di turunan sini nih. Pemantau deh. Alhamdulillah. Jadi sedangkan besok pada subuh hanya harus nonton ini. Jadi besok anak harus ke Bandung. Antar mulai. Mau kawin insyaallah.
Doain. Nah, jadi ngebahas tentang apa kemarin? Al-Bait. Ane ini mau apa? Tadi Andi si WA yang belum terbaca ini. Andi baca tadi dulu. Kalau orang itu yang kita baru katanya ya. Dulu Mukhtar ya. Alhamdulillah ya. Insyaallah apa yang diingatkan guru malam hari ini sampai ini dapat. Mungkin guru sakit insyaallah. Sakit. Mungkin kata lelah kali dari kemarin kan sibuk. Ya. Kita tabarkan dengan kitab ini ya, Minhajul Abidin ya. Nah, kita tabarkan dengan kitab Minhajul Abidin. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah. Siapa ini? Siapa? Alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah adalah kalimat syukur. Syukur kalau bahasa kita itu terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau kita hambanya Allah ini pandai mengucapkan terima kasih kepada Allah, tapi pengaplikasiannya betul-betul jujur, ya, jujur mengucapkan alhamdulillah disertai dengan perbuatan-perbuatan yang saleh yang dipuji Allah, itulah tanda kejujuran hamba yang mensyukuri nikmat apa yang Allah berikan. Ya. Nah, kalau kita pandai bersyukur, syukurnya kita itu bisa mendawamkan nikmat yang sudah ada. Nikmat yang sudah ada, yang telah Allah berikan, dengan barokah syukur bisa dawam itu nikmat. Tahu dawam? Terus menerus ada. Ya. Apa yang kita dapat di hari ini berupa nikmat, dengan kita pandai bersyukur, apa yang sudah ada tetap akan ada insyaallah. Yang pertama. Yang kedua, dengan kita bisa bersyukur, ya, bisa menambahkan nikmat yang baru yang belum ada. Amin. Yang pertama, dengan kita bersyukur, nikmat yang sudah ada tetap Allah langgengkan insyaallah bismillah. Yang kedua, bisa menambah nikmat yang belum kita dapatin. Nanti enggak. Mana kuncinya? Bersyukur. Ya. Dan orang kalau pandai bersyukur, tanda dia pandai mengikat nikmat. Dia hidup nikmat. Orang yang pandai bersyukur, dia adalah hamba yang cerdas, hamba yang pintar dalam mengikat nikmat. Nah, alhamdulillah. Ini malam kita buktikan kalau nikmat yang telah sampai kepada kita sangat begitu banyak. Nah, di antaranya kita mensyukuri nikmat yang telah sampai kepada kita, tidak ada lain melainkan patuh sama Allah. Dan asal antum tahu, nikmat yang antum dapat di ini malam nikmat agama. Nikmat, ada nikmat dunia, ada nikmat agama. Yang antum dapat di ini malam nikmat agama yang Allah kasih antum, yang antum nggak minta. Kita doa nggak dengan negeri Allah jadikan hamba apa namanya itu ta'lim setiap malam. Rajin banget doa ini dari jadi susah. Ya, ente nggak minta itu nikmat. Ya Allah jadikan hamba istiqomah malam Senin ada gitu. Potong begini. Ayo, itu, anda kasih goceng. Kalau ada yang ngomong gitu, terang.
Tolong jadikan hamba istiqomah taklim malam Senin. Ada nggak begitu doanya? Iya. Agak. Syekh Nabi, Mu'allim, Mu'taris, Muhtaram, Rahimahullah. Jangan, Rahimahullah masa batas gak? Itu apa? Apa ya? Iya sebenarnya Rahimahullah semua cakap. Hafizullah, Kalamullah, sebenarnya kayak balas Rahimahullah juga. Iya, tuh ente gak minta gitu coy. Malam Senin yo jadikan hamba ini istiqomah malam Senin taklim di Al-Badan. Kalau ada, kalau pergi yang aku soalin nanti deh. Kalau kelar, apa lagi? Tapi tuh lihat, ente punya Allah punya terbaik banget. Dikasih itu, dan dikasih malam hadir. Yang ente gak minta, diminta gak? Kagak. Makanya malam ini kita duduk menikmati agama. Jangan bikin Islami yang dibawa Nabi Muhammad. Yang Nabi perintahkan tolak ilmi baru datang Arab Limus. Wajib menuntut ilmu bagi setiap muslim dan muslimah. Sampai itu, sampai hadis Rasulullah SAW kepada kita umat. Ya, yang Rasul membawa Islam dan ketika seseorang mendapatkan nikmat Islam, kemudian di dalamnya ada perintah, ada hukum yang berlaku, diamalkan. Nikmat agama terkasih. Ya kalau ada nikmat dunia, udahlah nggak usah banyak bukti ya. Ente kalau sakit nggak bakal datang ke sini. Kalau sakit nggak bakal datang ke sini. Mulus saja, datang nggak ke sini? Ada. Datang ke sini alhamdulillah sebab nikmat dunia berkasih. Dijauhkan dari musibah, dari sakit, dari kegalauan. Kalau kayak enggak, hanya kena itu. Kegalauan, kena nggak galauan? Ya. Ente diselamatkan tuh, ya, dari bala musibah, sakit, ya, hingga sampai ke tempat ini. Ini sebenarnya nikmat dunia yang Allah kasih, ya, alhamdulillah. Jadi nikmat agama dikasih, nikmat dunia dikasih, ada nikmat dunia agama Allah kasih, ya. Terus kita bahas tentang maksiat di bawah. Hamba yang semacam apa ya? Dikasih nikmat, dikasih baik, dibahas maksiat. Ya. Dikasih nikmat, kita bahas maksiat. Jahat gak tahu apa? Jahat. Dikasih nikmat, dikasih nikmat, dikasih nikmat, dikasih nikmat. Yang dibalikin ke Allah itu maksiat saya juga. Ambil ya maksiat. Secara nyata, secara zahir, secara jelas, tuh ya Allah saya maksiat. Ini saya maksiat. Terang-terang ya Allah ini saya maksiat. Ambil. Allah kasih kita nikmat, sehat afiat. Kita balikin ke Allah. Allah turunkan sehat afiat. Kenapa kita kembalikan ke Allah dan maksiat? Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Tapi luar biasa, Mabal mengatakan mahabbatut ta'at dari inayah. Ya, cinta ketaatan itu bukti bahwasanya Allah tolong kamu. Dalil inayah, bukti bahwasanya Allah tolong kamu. Kita ini pindah tempat aja nggak mampu, ngangkat piala aja nggak mampu, sedekah aja nggak mampu. Kalau ngikutin diri tapi Allah kasih inayah, kasih Allah tuh inayah, Allah bantu terus gitu. Tapi Allah sayang sama kita.
Jadi malam ini jangan pakai ragu sudah, Allah cinta. Allah cinta. Kalau nggak Allah cinta, khuzlan, Allah nggak mau peduli. Kalau mau ngambil kesalahan, nanti mau ngaji, kagak ngaji, nggak peduli dia, nggak peduli. Udah. Gerimis, kenapa gerimis? Kenapa gerimis? Ya, di antara adabnya itu kalau dia nyerot, dia minta berhenti. Suara adab suara minta dipindahin ke daerah yang membutuhkan pindahan. Nyerot, ini hujan, nyerot kalau bisa jangan hujan rendah. Kalau bisa dipindahin ke tempat yang membutuhkan dulu. Soalnya kita lagi pengen jalan ke sana. Ya sekarang nggak pakai hujan sedikit lagi jalan. Akhirnya, jadi malam ini ya kita mendapatkan bantuan dari bantuan Allah Taala atas nikmat yang telah sampai kepada kita. Ya, maka tidak ada cara yang tepat untuk membalas nikmat ini ya. Melainkan kalau tadi Allah kasih kita nikmat yang banyak, tidak patuh saja dia. Allah nggak banyak menuntut sama kita. Apa yang Allah tuntut hak itu yang tidak patuh telah kita akui secara sejati. Allah ma'bud sudah pas. Allah disembah dalam maksud itu dari pikiran kita, hati kita itu kita kasih ke Allah. Kasih Allah. Coba sekali kita tingkatkan, kita tambahkan tingkatan kita tuh untuk ibadah kepada Allah. Artinya tuh, udah sekarang ini saya hidup, kehidupan saya ada di agama Allah Ta'ala. Kehidupan akhirat, kehidupan dunia, keadaan saya, kehidupan saya, urusan saya ada sama Allah. Coba bedakan kita sama yang ngaji sama yang tidak ngaji. Setelah kita diberikan kemudahan untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala, contoh kita ngaji malam ini, tinggal tingkatkan kita. Anda nggak bakal bahas tentang maksiat, antum masya Allah sudah alhamdulillah, tinggal ditingkatkan yakinnya, ya, yakin. Al-iman ibaratun an kuwatil iman, tinggal ditingkatkan yakin, ya, yakin. Yakin dalam maksud sudah serahkan semua sama Allah. Serah. Yang penting sekarang ini jalani saja apa yang Allah mau. Apa yang Allah mau. La fadla illa bittaqwa wad-din. Tidak ada utama, tidak ada keutamaan, tidak ada keunggulan, tidak ada kebahagiaan terkecuali dengan takwa dan agama. La fadla illa bid-din wa taqwa. Enggak ada tuh apa namanya tuh keafdalan, kebahagiaan, kesenangan, keberuntungan terkecuali takwa sama agama. Takwa takut sama Allah, dipegang agama. Antum pegang din, antum memegang sesuatu yang tinggi. Din, dana yajib dinan agama dia kepatuhan. Antum pegang agama, pegang yang pokok, antum memegang sesuatu yang tinggi, pegang Allah Subhanahu Wa Taala. Udah. Antum pegang agama yang kuat, antum pegang Allah. Yang pegang Allah pasti tinggi. Megang Allah pasti tinggi. Nggak bakal jatuh tersungkur, hina nggak takut. Karena antum memegang sesuatu yang tinggi. Rabbul jalan-jalan. Nggak bakal jatuh. Ini dia. Beda. Pegang agama. Pegang agama. Sampai ada wasiat jangan mati kita nggak, kalau nggak bawa, nggak bawa kan? Jangan sampai mati kalau nggak bawa kan? Kita ini sudah modal kita cuma agama sudah, ya. Modal kita cuma agama. Pulang nggak bawa agama ngapain? Ya alhamdulillah. Setelah kehidupan dunia nggak ada batasan waktu. Nggak ada batasan waktu. Kalau di dunia ada batasan waktu.
setelah dunia terus nggak akan ada batasan waktu. Cuma dua ujungnya. Bahagia, siap. Bahagia, siap. Itu tuh muaranya cuma dua. Bahagia dan siap. Artinya tuh imma jannah, imma nar. Cuma dua setelah dunia, nggak ada lagi. Nggak ada di tengah-tengah, nggak ada. Kalau kehidupan ada ya, middle ada ya. Nah hidupnya lumayan ya, kaya kagak, miskin kagak. Ada juga yang miskin banget, ada sekali di bawah, ada lagi yang lebih bawah daripada itu, tinggi banget. Ada lagi yang tinggi, yang kaya. Kalau di dunia banyak macam-macamnya, banyak agama-agamanya. Tapi kalau setelah dunia cuma dua, sa'adah, syukur, bahagia, siap. Setelahnya. Karena itu kita ini saat ini berlomba-lomba. Nah, sampai dikatakan itu kita dulu siapa yang dulu sampai finishnya. Nah, hanya lupa ya. Ini itu kita saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, ayo, lomba. Gitu. Kalau 17 Agustus tuh lari 100 meter, siapa yang tercepat itu yang sekarang kita berlomba-lomba itu sampai ke finishnya. Nah, tujuan kita sama. Udah lari sekencangnya. Karena kesempatan kita tak pernah tahu kapan batasnya selesai. Nah, kematian tuh kita nggak tahu kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak pernah tahu. Maka ambil kesempatan. Ketika Allah kasih taufik kita ibadah, jangan pelimpan. Ada saat-saatnya aku dikasih nikmat untuk baca Al-Quran. Ketika aku dikasih titik nikmat baca Al-Quran, jangan berhenti. Hajar terus sampai mentok. Dikasih lagi nikmat, hajar terus. Karena kadang-kadang kita tuh lepas Al-Quran, bahkan kita iri Al-Quran terkadang begini. Maka pas ada kesempatan kita untuk membaca Al-Quran, jangan ditinggal sama sekali. Dikasih taufik untuk wirid, jangan tinggal wirid. Dikasih nikmat kita untuk sholat jangan tertinggal, karena itu nggak tahu tuh kapan gitu hilangnya. Ya tulis di dalam, tapi pada kenyataan cerita yang sudah terjadi, dikasih nikmat, kadang-kadang hilang lagi, dikasih nikmat, hilang lagi, dikasih nikmat, hilang lagi. Mumpung dikasih nikmat, jangan berhenti, jangan berhenti. Pegang sholat, pegang Al-Quran, infak. Iya, pegang. Antum pegang tiga ini. Sholat lima waktu, upayakan jamaah, infak. Nanti kasih dia saja semampu sama aku. Tiga amalan ini, pegang. Wobo, faham. Al-Quran yang ditinggal, ya. Al-Quran yang ditinggal, wobo yang ditinggal. Mereka para aulia ketika mata mereka habis untuk Al-Quran, mata mereka tak mau dan maksiat. Atau para kaum tak mau. Lihat, saya Habib Ali Jufri, Habib Umar, kita lihat ketika dari perempuan, mereka seakan buta untuk perempuan. Kenapa? Karena sudah lezat Al-Quran. Al-Quran yang pulang untuk mereka dari maksiatan, tak mau. Mata mereka tak mau dari maksiatan. Kenapa? Habis mata mereka untuk Al-Quran. Kenapa sekarang mata kita diarahkan lihat ini, lihat itu, bahkan foto lah. Kalau jauh dari Al-Quran itu jauh dari Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran kita ikat mata kita Al-Quran, selalu memandang huruf Al-Quran, nggak mau ke mata kita masih. Ada lihat taswir gambar-gambarnya nggak jelas, yang nggak manfaat, yang mubah, yang segala nggak mau di mata, nggak mau. Ngabisin waktu lihat video yang jelas, ketawa-ketawa makan, nggak kalau mau. Mata yang sudah kena racun Al-Quran. Bagaimana? Baca Al-Quran, mau masih itu. Kalau sudah mati gak bisa lagi. Pegang Al-Quran, pegang sholat lima waktu, pegang sholat lima waktu, dan pegang infak.
berapa aja mau 2.000, 1.000 yang pernah kita berinfak dalam satu hari. 3 ini yang terpegang untuk ibadah ya kepada Allah Taala. Kaidah 3 ini insyaallah selamat. Orang yang infak tanda ada rahmat hatinya. Allah selama itu hamba punya rahmat dan hamba lain, Allah punya rahmat insyaallah. Allah hujannya rahmat jika itu hamba. Selalu hamba punya rahmat untuknya. Kenapa? Tanda infak di balik mana infak peduli sama orang. Nah, di balik itu makna peduli ada rahmat kasih sayang. Rahmat ini pun pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar yang Allah kasih kepada hamba. Nah, sedangkan mahabbah kecintaan Allah kepada hamba itu nikmat yang dikhususkan. Nikmat yang dikhususkan. Makanya ada pula cintanya Allah Taala untuk ahli maksiat dalam bentuk hukuman. Allah tegur dia dalam keadaan cinta, tapi bentuknya hukum. Dikasih cobaan, dikasih bala, itu tanda cintanya Allah Taala. Tapi kepada hamba yang taat, kepada hamba yang nurut, dikasih nikmat dalam bentuk anugerah manan. Itu disebut rahmat. Tapi untuk cinta yang dikhususkan itu disebut mahabbah. Jadi di atas rahmat mahabbah. Jadi Allah kalau sudah cinta sama hambanya, sampai dikatakan, maukah kamu jumpa, sukakah kamu berjumpa sama Allah Ta'ala? Kalau kamu suka untuk jumpa sama Allah Ta'ala, Allah suka jumpa sama kamu. La ilaha illallah. Ya. Kita dulu mulai. Kalau kita suka jumpa sama Allah, makna suka apa? Kalau kita cinta, suka jumpa sama Allah Ta'ala, Allah pun suka jumpa sama kita. Nah, kalau bicara mahabbah ini tinggi sudah. Tinggi. Bicara rahmat, bicara mahabbah tinggi sudah pasti tinggi. Karena itu, ya, mudah-mudahan malam hari ini ya kita minta sama Allah Ta'ala agar ini nikmat tidak putus dalam kehidupan ini. Enggak putus. Nah, karena itulah yang dikatakan yang pertama tadi, hamba yang cerdas dia bisa tuh mengikat itu nikmat dengan ikatan juga dalam bentuk ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Dalam itu kan patuh Allah Ta'ala. Allah berdebat dengan hamba yang sholat tepat waktu. Jangan antum sholat tepat waktu, awal waktu Allah cinta. Allah cinta. Hal apa yang membuat kita agak susah untuk tepat waktu sholat? Hal apa juga? Hal apa? Yang sampai kita dengan sengaja meninggalkan awal waktu, padahal di awal waktu itu banyak sekali ada ampunan, ada keberkahan, ada maghfirah. Kalau antum sholat tepat waktu, yang mepet zuhur, mepet ke asar, mepet ke maghrib mepet ke subuh. Walau itu, ya, maghrib mepet ke isya mepet ke subuh, sekali tahajud, katanya begitu. Ya, subuh mepet ke duha, sekalian. Gitu. Dengarkan ini ayat ya. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu salat orang yang suka mepet-mepetin waktu, lantaran kesibukan dunia tuh, ada salat tadi dulu masih panjang, masih 2:30, masih 2 jam lagi kosong, lagi tuh. Yang begitu tuh kena di ayat itu. Di ayat itu kena celaka. Orang yang sholat suka mundur-mundurin waktunya. Zuhur mepet ke asar mepet ke maghrib. Kena di situ. Yang kagak sholat beda lagi. Tempatnya neraka Saqar. Yang kagak sholat. Ada yang kagak sholat di sini? Guru-guru sholat, guru sholat. Yang sama cuma satu, sholatnya khusyuk. Nah, khusyuk lagi. Yang betul-betul sholatnya khusyuk. Dia sholat, tapi khusyuk. Ini kelas tinggi. Ada makam itu
khusyuk dalam maksud minimal kalau sholat kita punya badan itu cuma enggak gesek sini, gesek belakang. Hanya ada yang mau gesek. Juga sholat. Emang setan kurang ajar juga sih kadang-kadang. Gatal-gatal dikit itu. Kagak lagi gak sholat kagak gatal. Sholat gatal ini. Iya, Bang. Ngapain dia? Jujur banget. Iya. Ketika kagak sholat kagak gatal. Pas sholat kan gatal. Kayak rambut ya, rambut. Aneh kadang-kadang jarang gatal. Pas sholat gatal. Sabtu banget. Ada aja tuh. Cara setan itu membuat itu nggak khusyuk. Sedangkan dalam bentuk definisi yang lain, khusyuk dalam sholat itu mata kita lihat ke sujud, anggota badan kita tuh tenang, nggak gerak, nggak goyang-goyang, nggak. Kan ada tuh kiamnya begini deh, ada gini, kiamnya begini, nggak mantap tuh. Ketika ada diri kayak ditipangin kan, makan, belakang, depan, makan, depan, makan, depan. Ada aja begitu. Ya. Nah setidaknya kita khusyuk, mata kita lihat tempat sujud, anggota badan kita, hati, tenang, dan hati kita tuh fokuskan apa yang kita dengar. Makanya kuping kita dibuka. Kalau ente nutup kuping, ente sholat, itu pikiran gimana, hati gimana. Caranya bagaimana buka itu kuping, dengerin ayat yang dibacakan. Kalau kita sebagai jamaah, kalau kita sebagai sholat munfarid sendiri itu apa yang kita ucapin telinga dengar, dapat tuh khusyuk minimal. Walaupun kadang-kadang layang lagi dia, ingatin tuh kalau pikirin itu lagi sholat mana tuh, tarik lagi tuh. Pasang lagi punya gitu. Minimal tuh dapat insyaallah khusyuk. Walaupun khusyuk kita belum sampai sebagaimana khusyuknya para imam dahulu ya, Imam Ali dan segala macam. Susah gitu. Ya setidaknya badan kita rapi, mata kita melek tuh di sujud, apa namanya itu hati kita hadir. Hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, udah tinggalin. Karena kita sudah mendapat nikmat yang banyak dari Allah Ta'ala, nah kita coba meningkatkan minggu ke minggu. Karena kan kita ngaji nambah terus ya. Nambah nggak ilmunya? Nambah nggak? Nambah. Kalau minggu ini sudah nambah, minggu depan nggak ada himmah untuk meningkatkan ibadah. Siapa yang lebih? Kita yang lebih. Hanya kalau ngaji jangan terlalu dianggap sepele. Ya. Apa yang antum datang malam ini kalau bisa dijadikan beban. Kalau saya mau mengamalkan ini, walaupun ente baru mengamalkan sekali, ahsan sih. Daripada sama sekali nggak diamalin. Maju dalam ya maju dalam. Sampai kadang-kadang kalau ada seorang laki-laki, seorang rajul, dia berkumpul dengan para masyayikh, berkumpul dengan para guru, tapi tidak ada himmah untuk bertambah untuk ibadah. Ngajinya banyak, tapi himmah untuk belajar dan nggak tumbuh. Gimana? Ada yang salah, ada yang salah. Ngaji sama ustaz, sama habib, sama syekh, sama kiai, sama nabi, sama kiai zaki, sama ustaz haji, sama apa itu? Sama siapa aja. Tapi setiap minggu kabar peningkatan. Memang taufik dari Allah Ta'ala. Ini gimana pikirin? Jadi kalau kita pikirin, ada dorongan hati untuk mengamalkan. Ada kalau muncul kerisauan, risau dengan diri sendiri. Ya Rabb, ilmu sudah banyak, ngaji sudah sering, ada taklim sudah sering sekali, tapi kok nggak ada semangat untuk ibadah, kok nggak menambah peningkatan untuk ibadah. Ya Rabb, gimana ya Rabb? Saya takut ini jadi muskilah nanti ya Rabb, di jamaah. Jadi hujah ya Rabb, saya takut ya Rabb. Ini ada risau. Kita kan nggak ngerisauin, yang penting taklim sudah habis. Memang barokahnya ada. Tapi yang lebih ajib lagi,
Kita dapat ilmu, tak kala kita berat untuk mengamalkan, dirisaukan. Ya Allah, saya ini sudah ngaji udah banyak ini. Masa nggak ada kata saya ibadah ya Allah, minta sama Allah Ta'ala, minta untuk ya Allah kasih taufik ya Allah. Jangan sampai yang mati ilmu belum sempat diamalin. Minta. Kita punya Allah tuh maha memberi taufik. Tinggal minta. Tinggal minta. Allah kasih taufik. Nah, Allah kasih Al-Quran ya Rabb, minta Al-Quran ya Rabb, kasih hamba taufik untuk Al-Quran ya Rabb. Ya Rabb kasih hamba taufik untuk zikir. Ya Allah, ya Rabb kasih hamba taufik untuk sholat berjamaah. Begitu aja. Minta, dituntut Allah Ta'ala. Dituntut. Ya. Tuntut ya, dicari, diminta dengan tuntutan. Ya Rabb, kasih hamba taufik. Jangan sampai yang mati dalam keadaan tidak mengamalkan ilmu yang kau berikan. Begitu. Jangan sampai kita kena dalam satu hadis, bertambah ilmu, tidak bertambah hidayah, bukan semakin dekat, bahkan semakin jauh. Bertambah ilmu, namun tidak bertambah hidayah, bukan semakin dekat, bahkan semakin jauh. Nah ini yang kita katakan. Ya, minggu lalu kita ketawa-ketawa ini ini dalam rangka kita balik dalam mensyukurinya. Ya, mudah-mudahan saya, kalian, orang tua kita, saudara kita, kerabat kita menjadi hamba yang pandai dalam mensyukurinya. Betul. Itu dulu ya. Yang paling pandai mensyukur nikmat Nabi Muhammad SAW. Ya, alhamdulillah hamidah. Kata Muhammad, kata dasarnya hamidah. Muhammad yang dipuji, yang diisi maf'ul, ya, sosok makhluk yang dipuji. Sedangkan Ahmad yang paling banyak memuji Allah Ta'ala. Nah di sini hamidah puji, pandai bersyukur. Hamidah orang pandai bersyukur, orang telah bersyukur. Artinya tidak ada satu makhluk yang paling tepat dalam merasakan nikmat Allah Ta'ala lalu berespon dengan kerja yang paling tinggi bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi sosok yang paling hebat memuji Allah, sosok yang paling luar biasa dalam mensyukur nikmat Allah Ta'ala yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka jalan yang tepat ittiba dengan Nabi Muhammad. Ittiba dengan Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad, tanda dari syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bicara bab syukur. Yang paling mensyukur nikmat Nabi Muhammad SAW. Udah, ya. Pelajari dari mulai akhlak dan adab Nabi Muhammad. Nah, nanti kita akan dapat itu makna syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat bagaimana kita setelah makan. Alhamdulillah. Sebelum makan muslim, masuk masjid, semuanya itu kandungan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dicontohkan oleh kita Nabi Muhammad SAW. Artinya ikutin, ya. Itu semuanya yang kita dapati ya, dengan cinta-cintanya, dengan keadaan-keadaannya, itulah sosok yang paling pandai bersyukur Nabi Muhammad SAW. Maka itu kita Nabi Muhammad SAW. Nah, maka keberuntungan, ya, yang kita dapatkan insya Allah. Mungkin cukup ini saja ya yang disampaikan. Karena pengen stop motoran, kali-kali dapat bengkel. Karena besok anak harus jalan, nggak ada subuh nanti gini. Ada berapa? Ada 1 jam, 2. Berapa? 45 menit. 45 menit. Pas banget ya. Mudah-mudahan sedikit dimanfaat. Allah kasih kita hidayah taufik, dikasih kita istiqamah dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita dikasih taufik untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat dari Rasulullah SAW. Wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam.
Anda mendapatkan ijazah Indonesia. Ini amalan dahsyat. Makanya marga Al-Idrus kebanyakan nggak ada yang susah. Pada kaya. Memang mereka terkenal wiridan itu wiridan orang kaya. Untuk masalah dunia, masalah ini yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar, ya, Al-Idrus, ya. Abu Bakar ini anaknya Abdurrahman Segaf, bukan sains, ya. Anak dari Al-Idrus, anak dari Ujiah Baghdad. Nah itu ada amalan cuma 2 menit, 3 menit. Antum amalkan pagi dan sore, dan indat darurat ketika antum mendapatkan keadaan darurat. Ini Masya Allah ya amal. Banyak sekali orang mendapatkan fadilah, kemudahan urusan dunianya ketika mereka mengamalkan. Ini singkat. Ini amalan Tariqah Ba'alawi. Nah, antum amalkan, insya Allah mendapatkan nafahat, pertolongan, segala macam kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau antum mau ikut, kalau antum mau nih, anda bacakan malam ini, ikuti ya. Ikuti cuma 2 menit, cuma 2. Anda kebetulan tadi biasanya baca pada asar, karena memang anda nggak sempat tadi di mana, ini lagi di Tangerang, di ke Banten, ini nggak sempat tadi baca. Nah, sekarang ikut aneh, insya Allah kalau ada yang mau dikirimkan. Nah, ini dikirimkan. الفاتحة بحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا في عبد الله الفردوس بحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تواصلت بالله وملائكة الله ورسول الله والصالحين من عباد الله. تواصلت بالله وملائكة الله ورسول الله والصالحين من عباد الله. تواصلت بالله وملائكة الله ورسول الله والصالحين من عباد الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر 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 الله. سبحان الله
سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم 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 يا فتاح يا رزاق يا كفيل يا مغني يا فتاح يا رزاق يا كفيل يا مغني يا فتاح يا رزاق يا كفيل يا مغني يا بسيط يا وسيع 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 اللهم ارزقني يا أخي علي يا غفور وبارك لي في ذريتي يا الله يا الله يا الله اللهم ارزقنا طيبا وتوفنا مسلما واستقبلنا صالحا والحقنا بصالحين يا الله يا الله يا الله ألا يرضى بنا من أهله رحيما تدارك كل باب من أمر قديما يا الله يا الله يا الله ألا يرضى بنا من العين الرحيمة تدارك كل باب من أمر سكيما يا الله يا الله يا الله ألا يرضى بنا من العين الرحيمة تدارك كل باب من أمر سكيما يا الله يا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الفاتحة إلى أرواح سادتنا آل أبي علي جميع بالحي والحضرة محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين